Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan jumpa lagi di channel Serat Sejarah. Pada video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah pengalaman temanku, yaitu Mbak Sinta. Dan selanjutnya aku pembaca sebagai orang pertama, yaitu Sinta. Dan sebelumnya pastikan semua pintu dan jendela udah terkunci. Jangan melihat ke kolong tempat tidur, ke atas lemari, ke kamar mandi atau sumur tua di rumahmu. Mari kita simak videonya. Namaku Sinta. Aku dan keluargaku sering berpindah-pindah rumah. Karena kami nggak punya rumah, jadinya kami sering mengontrak rumah. Sudah lebih dari 10 tahun aku mengontrak rumah yang aku tempati saat ini. Kemudian kami terpaksa pindah karena kontrak rumahku yang sekarang habis, dan yang punya rumah mau merenovasi dan menempati rumah ini. Karena pindah mendadak, kami terburu-buru mencari rumah baru, dan kebetulan saudaraku menawari rumah di kampungnya. Tanpa banyak pertimbangan kami menerimanya karena harganya yang murah. Rumahnya di sebuah desa yang terpencil jauh dari keramaian. Pertama kami melihatnya, kami diantar saudaraku tadi. Kami gak masuk ke dalam, cuma melihat-lihat dari balik jendela. Rumah yang baru ini letaknya di pinggir desa, rumahnya sendirian jauh dari perkampungan. Rumahnya adalah rumah kuno, gelap dan seram. Berada lebih tinggi dari perkampungan warga karena berada di tanah yang tinggi. Rumah ini terdiri dari 2 kamar dan 1 kamar kosong yang terkunci rapat. 1 ruangan luas di antara 2 kamar, ruang tamu dan ruang keluarga gabung jadi 1. Dan ruang makan, dapur dan kamar mandi. Di samping rumah ada pekarangan, di belakang rumah pohon jati, dan ada sebuah sumur tua yang ditutup. Kami tinggal bertiga, aku, ibu, ayah, dan seekor kucing. Pemilik rumah ini menitipkan tukang kebunnya. Dia udah lama kerja di sini. Tukang kebun itu pernah bilang ke ayah agar hati-hati di rumah ini. Aku gak ngerti apa maksudnya. Pembantu baruku hanya betah tinggal beberapa hari di rumah ini dan minta berhenti, sudah gak kerasan. Karena dia pernah melihat anak kecil duduk di pinggir sumur tua yang ada di belakang rumah, lalu anak itu menghilang. Beberapa hari tinggal di rumah ini, ibuku bermimpi aneh-aneh. Didatangi seorang perempuan sambil menangis. Mimpinya seram sampai beberapa kali ibu mimpi yang sama. Ayah orangnya nggak percaya sama hal-hal gaib. Ibuku pernah pas malam-malam buat kopi lalu mendengar suara-suara anak kecil ketawa di dekatnya. Langsung merinding dan pergi nyamperin aku. Setelah kejadian itu, ibuku gak berani ke dapur lalu minta ditemani. Pernah juga pas waktu pagi-pagi aku mandi, ada yang menggedor pintu kamar mandi. Pas ku buka gak ada orang, merinding jadinya. Lalu ibuku pas malam-malam mendengar orang menyapu di pinggir rumah. Pas dilihat gak ada orang. Juga pernah lihat bayangan perempuan lewat di sebelah kamar yang terkunci. Pernah suatu malam kucing peliharaanku berhenti mematung di depan gudang yang terkunci sambil mengeong-ngeong kayak melihat sesuatu. Memang kadang dari dalam kamar yang terkunci itu kalau malam sering terdengar suara-suara benda jatuh, dan yang lebih ekstrim kayak ada suara lirik orang nembang Jawa. Akhirnya ku beranikan diri, aku mengintip ke dalam kamar itu. Kulihat ada meja kecil, tepat di depannya ada kaca besar dengan bingkai kuno.
Di meja ada seperti tempat sesajian. Mungkin kamar ini dulunya tempat pemujaan. Dan samar-samar kulihat ada dua anak kecil duduk di pinggir kamar. Yang satu menggambar dan yang satunya memegang boneka Barbie. Dan tiba-tiba anak tadi menghampiriku. Meong, aku kaget, ternyata gak sengaja aku menginjak ekor kucing. Bangsat, kataku. Dan pernah ada tukang bakso seperti ada yang memanggil tapi gak ada orang. Lalu dia lari kabur. Dan tetangga sebelah kan sering bangun malam-malam. Anak laki-lakinya suka main keluar dan pulang malam. Si ibu tetangga ini pernah nanya kok kalau malam-malam suka nyuci baju, nyuci piring dan nyapu halaman. Jadi dia sering dengar, tapi yang jelas bukan saya dan orang tua saya, karena kami tidur. Pernah juga ada cerita suatu hari pensil dan buku gambarku hilang, serta boneka kecil Barbieku juga hilang. Padahal aku nggak lupa taruh di meja. Ayahku baru percaya setelah dia ngimpi seram didatangi anak kecil sambil menangis. Dan waktu ke belakang pas ayahku mau buang sampah di dekat sumur tua, dia seperti mendengar orang minta tolong. Suaranya dari dalam sumur tua itu. Akhirnya kami mau pindah rumah, tapi mau gimana lagi? Kami udah bayar uang muka kontrak selama 3 tahun. Gak ada yang mau take over. Ternyata orang-orang di sana udah tahu kalau rumah itu angker. Terpaksa kami tinggal selama 3 tahun. Kata tukang kebun, rumah ini dulunya dihuni oleh satu keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Ayahnya seperti pengikut aliran kejawen dan suatu hari kedua anak mereka mati secara tragis, kecebur dalam sumur di belakang rumah. Karena suatu hal yang aneh, jasad kedua anak ini gak mau dikubur di pemakaman, malah dikubur di bawah kamar tempat tidur ibunya. Tak berapa lama ibunya meninggal kesetrum waktu ke kamar mandi, dan dikubur di kamar itu juga. Seminggu kemudian ayahnya stres seperti orang gila dan akhirnya bunuh diri masuk ke dalam sumur. Mungkin kamar yang terkunci tadi makam kedua anak dan ibunya. Akhirnya kami memberanikan diri membuka kamar yang terkunci. Brak, terbukalah kamar itu dan memang benar. Di sini seperti tempat pemujaan. Di depan kaca besar ada meja kecil, banyak tungku perapian dan tempat dupa. Dan yang membuat aku terkejut, di bawah tempat tidur ada makam yang berjejer 3, dan di atas makam itu ada boneka dan pensil gambarku yang hilang. Akhirnya kami men-take over rumah itu, dan waktu orang itu melihat-lihat, ternyata dia orang pintar. Katanya banyak penghuninya. Terus dia nggak mau, terpaksa kita tinggal sampai kontrak habis. Memang kita hidup di dunia ini berdampingan dengan makhluk gaib, tapi kita gak menyadari kalau mereka itu ada di sekitar kita, bahkan sangat dekat. Tetap percaya bahwa mereka semua adalah makhluk Allah, juga sama seperti kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.